Siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Bersama saya Alfi selaku moderator untuk hari ini. Dan kita kedatangan dua orang yang sangat spesial. Boleh dong memperkenalkan dirinya dulu masing-masing. Oke. Halo semuanya. Halo sahabat bahasa, saya Gania Wardani Lutfia. Halo sahabat bahasa, saya Sabil Syahpalevi atau biasanya dipanggil Jaud. Oke, jadi kita kedatangan ada Gania dan juga Jaud. Nah, sebetulnya kenapa sih mereka bisa datang ke sini? Jadi, Gania dan Jaud ini merupakan terbaik dua duta bahasa nasional. Oke, selamat dulu dong. Kemarin kan udah mendapatkan juara terbaik 2 ya dalam duta bahasa nasional. Sekarang dari sebagai duta bahasa nasional itu kan prosesnya sangat panjang, sangat sulit, dan semuanya pasti dimulai dari akarnya terlebih dahulu, dari asal terlebih dahulu, yaitu duta bahasa provinsi itu sendiri. Nah, sebenarnya berapa lama sih persiapan antara duta bahasa di provinsi itu sendiri sebelum melaju ke nasional? Baik, persiapannya itu kurang lebih selama 4 bulan. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Oktober. Nah, selama 4 bulan tersebut itu kami menjalankan beberapa pelatihan yang tentunya diadakan oleh senior kami. Dan banyak sekali materi-materi yang kami pelajari gitu. Salah satunya mengenai tentang bicara publik, lalu psikotes, bahasa Inggris, dan kemampuan untuk menjawab wawancara kebahasaan. Oke, berarti waktunya 4 bulan. Dari bulan Juni sampai ke Oktober. Oke. Nah, dalam waktu 4 bulan itu pasti banyak hal dong yang terjadi. Nah, itu apa aja sih yang dipersiapkan selama 4 bulan tersebut? Iya, yang kami persiapkan selama 4 bulan terhitung dari Juni akhir hingga Oktober pertengahan. Yang pertama tentunya secara intelektualitas, dari wawasan kebahasaan, mengenai konstitusi juga, mengenai kebahasaan yang tengah berlaku, dan juga tentunya mengenai kepribadian. Bagaimana kami mampu membawa diri kami ketika menjawab pertanyaan, ketika bersosialisasi di duta bahasa nasional nanti. Selain itu juga kami diberikan pemahaman mengenai kemampuan berbahasa asing. Dan yang gak kalah penting adalah persiapan mengenai krida. Itu merupakan poin utama yang menjadi fokus utama kami juga di persiapan-persiapan awal menuju duta bahasa nasional, dan kami memfokuskan diri untuk mempersiapkan krida terlebih dahulu hingga akhirnya terbitlah Sandana ini sebagai krida kami untuk duta bahasa nasional. Oke, sangat bagus ya namanya Sandana. Nah, Sandana ini kira-kira bercerita tentang apa sih? Iya, jadi Sandana ini sebuah aplikasi yang memang kami ciptakan tentunya bersama tim sukses untuk bisa menjadi wadah pembelajaran bahasa Sunda di Jawa Barat gitu. Dan kami melakukan pendekatan yang tentunya kreatif dan sesuai dengan generasi Z, dengan gaya hidup dan trennya ya, tentunya yang lebih sering menggunakan gawai ini sebagai media pembelajaran dengan mengadopsi sistem atau konsep gamifikasi gitu. Salah satu konsep gamifikasi yang kami terapkan adalah permainan peran atau yang biasa disebut role playing game. Jadi bila teman-teman tahu nih permainan Harvest Moon ya, dulu kayaknya teman-teman pada main ya. Nah, di Sandana ini juga hadir permainan peran semacam Harvest Moon tapi menggunakan bahasa Sunda dalam percakapannya. Oke, sangat menarik ya. Kapan lagi kita bisa menemukan game yang biasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini menggunakan bahasa Sunda. Oh. Tapi disertai bahasa Indonesianya juga. Oh, disertai dengan bahasa Indonesianya juga. Sangat menarik. Boleh deh nanti aku mau coba main ya, siapa tahu. Iya, harus dong. Bakalan lebih seru gitu ya. Oke, jadi bulan Oktober terakhir itu berangkat ke Jakarta berarti bulan Oktober. Tanggal terhitung dari tanggal 22 ya. 22. Berarti di Jakartanya selama berapa hari nih? Kurang lebih 1 minggu, 6 hari. 6 hari, 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu pasti kan banyak sekali, padat sekali kan kegiatannya. Apa aja sih yang atau gambaran karantina selama 6 hari itu seperti apa? Oke.
Nah, jadi selama 6 hari tersebut, sebetulnya kami tuh mulai dari hari Minggu. Jadi hari Minggu kedatangan peserta duta bahasa dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, itu kami langsung melakukan daftar ulang. Setelah daftar ulang, ada rekaman foto, video dan juga foto. Lalu setelah itu kami melakukan tes psikotes gitu. Nah, besoknya itu ada wawancara bahasa Inggris dan presentasi krida dalam 1 hari. Jadi itu tentu sangat menguras energi. Yang Sandana itu ya dipresentasikan kembali. Betul sekali. Dan besoknya itu langsung unjuk bakat ya. Unjuk bakat. Iya betul, unjuk bakat. Oke. Apa nih yang ditampilkan? Yang ditampilkan ya. Menari. Tradisional. Cirebonan. Oke, sangat menarik ya. Iya. Karena kan ya penampilan bakat mungkin bernyanyi gitu kan. Tapi ini menarik kan dari Cirebon ya. Dari Cirebon, betul. Oke. Pasti itu adalah salah satu tantangannya ya nggak sih pada saat ini. Nah, pada saat menari itu atau selama karantina deh, tantangan yang paling besar itu apa aja nih kira-kira? Tantangan terbesar mungkin dari saya pribadi dulu. Okay. Ya. Dari saya pribadi, tantangan terbesar selama karantina adalah bagaimana mampu membagi waktu dan energi, karena di sana itu sangat-sangat padat. Acara dimulai sejak pukul 8, berakhir biasanya pukul 10 malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Itu berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Jadi tentunya energi fisik itu terkuras habis di sana. Jadi bagaimana saya mampu mengatur energi, lalu mengelola diri supaya tetap fit prima gitu selama karantina berlangsung dan selama penilaian berlangsung. Dan ternyata itu menjadi tantangan yang cukup sulit karena mempersiapkan diri untuk rangkaian penilaian di hari berikutnya, tapi di satu sisi juga merasa tentunya lelah ya, dari jam 8 sampai jam 10 terus-terusan, dan belum lagi bergadang untuk melakukan serangkaian persiapan lainnya. Ternyata itu cukup menguras energi dan itu merupakan tantangan tersendiri sih. Iya betul sekali. Mungkin selain itu juga ada tantangan seperti bagaimana kita sebagai perwakilan nih di Provinsi Jawa Barat untuk bisa tentunya menghadapi diri kita sendiri gitu. Ada banyak momen yang kami kami rasa kami akan merasa terintimidasi gitu oleh provinsi lain nih, karena tidak hanya secara performa, mungkin secara pakaian gitu ya, fisik akan merasa rendah gitu. Tentu ada momen-momen perasaan jatuh gitu ya, dan bagaimana kami bisa mengatasi perasaan tersebut sehingga kami bisa tetap memberikan yang terbaik nih untuk Provinsi Jawa Barat. Oke, berbicara tentang momen, tadi kan Jod sedikit menyinggung nih tentang momen. Pastinya pada saat karantina pasti banyak interaksi dengan delegasi-delegasi dari provinsi lain, kemudian saling bertukar pikiran. Nah, ada nggak satu momen yang menurut kalian ini salah satu momen terbaik pada saat masa karantina itu sendiri? Momen terbaik selama masa karantina sepertinya saat makan. Betul, makan. Karena kita melakukan penilaian, serangkaian penilaian, sibuk dengan mempersiapkan dirinya masing-masing, tapi ketika makan itu tuh menjadi momen-momen yang bisa kami gunakan untuk saling bertukar pikiran, saling bertukar cerita mengenai bagaimana sih kondisi bahasa di Provinsi Jawa Barat, misalnya dengan Provinsi Riau, dengan Provinsi Banten, dengan Provinsi Kalimantan Timur. Itu bisa kita lakukan ketika makan-makan aja gitu. Kalau misalnya udah mulai sesi penjurian, penilaian, tentunya kita fokus lagi ke performa masing-masing. Jadi menurut saya saat-saat makan siang, makan malam itu bisa digunakan untuk saling bertukar cerita, bertukar pikiran, membangun ikatan antara duta bahasa satu provinsi dengan provinsi lainnya. Dan hal itu sangat sulit untuk terjadi ketika penilaian gitu, karena itu tadi fokus ke masing-masing, tapi saat makan kita lebih luas, kita lebih seru, lebih menyenangkan pokoknya. Oke, kalau versi Jawa gimana? Makan-makan juga? Makan-makan juga. Karena pas makan-makan tuh kita juga tidak hanya berbagi informasi ya mengenai
kondisi bahasa di masing-masing daerah, tapi kita juga kadang bersenda gurau saja gitu, bercanda-canda gitu, atau ngobrolin hal-hal yang sebetulnya di luar dari kompetisi gitu. Iya, betul. Dan mungkin yang lebih asiknya itu karena kita memiliki waktu lebih 1 hari, jadi ada 1 hari yang kosong ya Teh, setelah malam penganugerahan. Jadi kami dapat bermain bersama tuh di Jakarta ya, bersama teman-teman di luar provinsi yang mungkin beberapa belum pernah ke Jakarta nih gitu. Dan ada perasaan perasaan bersama, ada rasa kekeluargaan gitu yang tercipta selama main bersama nih gitu, karena makan bersama terus bertukar pikiran. Bahkan Teh Gania juga sempat ya ngobrol tentang startup tuh ya, tentang bisnis gitu dengan duta bahasa provinsi lain. Jadi semakin nyambung dan mungkin kedepannya bisa dijadikan koneksi ya. Betul. Oke, sangat seru ya. Bahkan karantinanya aja banyak momen-momen berkesannya. Itu baru karantina, ya kan? Iya. Belum acara puncaknya. Betul. Nah, jadi acara puncaknya ini atau malam penganugerahan ya? Iya. Itu kapan sih? Tanggal 26 Oktober. Iya, hari Rabu. Hari Rabu betul. Oke, hari Rabu. Acaranya malam berarti ya? Malam, iya. Betul. Nah, malam penganugerahannya ini seperti apa sih gambarannya? Kayak apakah sama seperti pada saat duta bahasa provinsi atau bahkan lebih megah atau ada perbedaannya seperti apa? Baik, untuk malam penganugerahan itu dimulai dari ada tarian pembukaan. Betul. Yang dilakukan oleh 32 finalis dari berbagai macam provinsi. Kami melakukan sebuah tarian untuk lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Lalu setelah tarian pembukaan masuk ke sesi pembukaan seperti biasa, dan ada pengumuman 10 besar. Nah, ini ya saat-saat menegangkan. Masuk ke 10 besar Duta Bahasa Nasional diumumkan. Lalu ada sesi tanya jawab bersama 10 besar Duta Bahasa Nasional. Lalu masuk ke pengumuman finalis terfavorit, Duta Bahasa Nasional terfavorit. Setelah itu masuklah ke malam penganugerahan yang benar-benar intinya, yakni penobatan dari harapan keempat ya. Betul. Harapan 4, lalu terbaik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sepertinya sangat seru ya. Sangat seru. Dari awal acara sampai akhirnya kayak momen-momen yang kalau misalkan kita terlewat 1 detik pun tuh kayak sayang sekali. banget gitu kan. Nah, tadi kan dibilang nih 10 besarnya dipanggilkan kan dari 32 provinsi. Nah, provinsi Jawa Barat ini urutan keberapa tuh waktu itu dipanggilnya? Itu urutan ke-9. 9. Betul. Oke, berarti udah was-was ya. Waduh. Gimana tuh pas dari nomor 1, 2, ketiga udah lewat 5 tuh udah mulai gimana nih perasaannya? Itu setelah lewat 7, 8 itu langsung yang berpasrah memasrahkan diri saja gitu kepada Tuhan. Ya memang takdirnya kita masuk 10 besar nih, berarti kita lanjut gitu. Oke, tapi untungnya alhamdulillahnya dipanggil di urutan ke 9, betul, kedua terakhir. Betul. Nah, kalau gitu pasti momennya itu kan banyak banget, dari benari bersama yang lain, kemudian ada wicara. Iya, Ada wicara pamungkas kayak gitu kan. Nah, momen apa sih yang paling berkesan pada saat malam penganugerahan itu? Coba. Kalau untuk saya, momen yang paling berkesan itu justru ada di awal banget. Saat menari bersama 31 finalis lain dari berbagai provinsi, itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berkesan karena di malam penganugerahan kami sudah tampil cantik, ganteng bersama baju adat dari masing-masing provinsi, lalu menarikan tari-tarian dari berbagai macam daerah dan diiringi juga dengan lagu daerah dari berbagai macam provinsi. Terlihat sekali dengan sangat jelas keindahan budaya Indonesia dalam satu panggung, keberaneka-ragaman budayanya, tari-tariannya, lagu-lagunya, juga dengan kepribadiannya. Itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat
sayang untuk dilewatkan gitu untuk para penonton di luar sana. Dan bagi kami pun yang melakukannya itu merupakan salah satu momen yang paling berkesan dan paling berharga di malam penganugerahan Duta Bahasa Nasional. Oke, kalau Jawad sendiri momen yang paling berkesan pada saat malam penganugerahan. Oke. Mungkin momen selain menari bersama ya, itu momen di saat kami ternyata menjadi terbaik kedua gitu sebagai Duta Bahasa Nasional 2022. Ada momen yang sangat terharu ketika kami harus berpapasan dengan para senior kami untuk maju ke depan panggung. Rasanya sangat terharu dan bangga untuk bisa menjadikan Jawa Barat nih sebagai terbaik dua Duta Bahasa Nasional tahun ini. Dan ketika kami berpapasan itu jujur saya langsung sadar ternyata ada banyak cinta yang diberikan oleh para senior kami, terutama dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat, dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, yang sebetulnya Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat ini bersifat relawan gitu untuk bisa memajukan kebahasaan dan semacamnya dengan proyek-proyek yang ada, dan salah satunya dengan mendidik kami, mempersiapkan kami ke Duta Bahasa Nasional gitu. Oke, jadi banyaknya cinta yang diberikan gitu kan, semakin menguatkan, terutama pada saat penentuan siapa yang juara 1 dan juara 2, itu rasanya pasti deg-degan banget kan. Betul. Ya. Nah, pada akhirnya kalian kan mendapatkan terbaik 2 Duta Bahasa Nasional nih. Nah, perasaan kalian pada saat ternyata kalian mendapatkan terbaik 2 Duta Bahasa Nasional, itu perasaannya seperti apa? Perasaan kami tentunya yang pertama adalah terharu karena akhirnya segala upaya, segala doa, segala dukungan yang telah diberikan oleh berbagai lapisan masyarakat Jawa Barat kepada kami telah menemukan hasilnya gitu, yakni sebagai terbaik 2 Duta Bahasa Nasional. Dan yang kedua adalah tentunya kami sangat merasa bangga karena berkat segala upaya dan dukungan yang telah diberikan kepada kami mampu mempertahankan gelar Jabar Juara di pemilihan Duta Bahasa Nasional selama 3 tahun berturut-turut. Dan semoga ini menjadi motivasi untuk generasi kami selanjutnya untuk mampu mengharumkan nama Jawa Barat di tingkat nasional dengan caranya masing-masing. Betul sekali. Oke, kemudian setelah menjadi terbaik 2 Duta Bahasa Nasional, pasti kan ada sedikit beban yang yang ditanggung oleh kalian berdua gitu ya di pundak kalian. Nah, rencana kedepannya itu sebagai terbaik 2 Duta Bahasa Nasional ini seperti apa? Mungkin Jawad. Iya, baik. Tentunya sebagai terbaik 2 Duta Bahasa Nasional, ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa mengemban amanah sebagai ikon pemuda peduli bahasa gitu. Saya sendiri merasa bangga dan saya merasa ini penting, terutama saya berasal dari salah satu komunitas atau kampus yang memiliki standar berbahasa Inggris, sehingga semua mahasiswa, dosen dari sistem pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris. Yang perlu diketahui adalah mirisnya banyaknya mahasiswa atau bahkan teman-teman saya sendiri itu tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang begitu baik gitu. Terutama fenomena seperti xenoglosophilia, kecenderungan untuk lebih menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, itu menjadi semakin marak gitu. Dan saya merasa ini menjadi suatu hal yang penting dengan keberadaan saya sebagai terbaik 2 untuk bisa menjadi representasi di suatu komunitas yang nyatanya ada suatu permasalahan di dalamnya. Betul. Tentu tidak dapat dipungkiri tujuan dari komunitas tersebut untuk menciptakan lingkungan yang lebih internasional. Tapi perlu kita ketahui juga semangat atau penyosialisasian mengenai Trigatra Bangun Bahasa tentunya sangat penting untuk bisa digaungkan kepada setiap komponen masyarakat. Dan salah satunya adalah komponen masyarakat yang mungkin belum tahu atau belum paham mengenai Trigatra Bangun Bahasa gitu, terutama dalam pengutamaan bahasa Indonesia sendiri. Tentu harapannya sebagai Duta Bahasa Nasional 2022 ini kami berharap
bisa menjadi ikon pemuda yang tidak hanya menyebarkan kecerdasan berbahasa, meningkatkan kecerdasan berbahasa, tapi menjadi ikon pemuda yang tentunya meningkatkan budi pekerti dari masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda gitu. Nyatanya kasus-kasus seperti perundungan daring yang terjadi di media sosial itu memberikan kita kesimpulan bahwa kita tidak membutuhkan pisau untuk bisa membunuh seseorang, untuk bisa membuat seseorang bunuh diri, tapi kita hanya butuh mulut kita atau tangan kita yang mengetik pada gawai kita untuk bisa membunuh seseorang. Di sini dapat terlihat fenomena bagaimana rendahnya kecerdasan berbahasa dan kecerdasan literasi yang ada di masyarakat Indonesia. Dan di sini tentunya peran kami ingin lebih menyosialisasikan mengenai peran kecerdasan berbahasa dan kecerdasan literasi, terutama kecerdasan dalam berliterasi digital yang menekankan aspek etika, tanggung jawab, dan kecakapan dalam berliterasi digital. Seperti itu. Oke, sangat ini ya, sangat baik sekali tujuannya, khususnya Betul. dalam dunia kebahasaan. Karena kita sering menjumpai orang-orang yang mungkin campur kode menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Terkadang kita suka gemes gitu kan, ingin kayak betul. negur seperti apa, dan juga banyak orang-orang yang masih belum tahu bahwa bahasa Inggrisnya ini tuh ada loh bahasa Indonesianya ternyata betul sekali. kayak gitu. Oke. Pastinya dalam perjalanan Duta Bahasa itu sendiri, dari mulai provinsi, kemudian persiapannya, brainstorming bersama senior-senior, kemudian karantina, dan juga malam penganugerahan, pasti perjalanannya kan sangat panjang, sangat berat gitu kan. Nah, apa pembelajaran terbesar yang kalian dapatkan nih dari perjalanan selama mengikuti Duta Bahasa Nasional ini? Perjalanan ini memberikan saya sebuah pembelajaran bahwasanya setelah melakukan serangkaian upaya, setelah melakukan serangkaian usaha, saya tiba pada sebuah kesimpulan bahwasanya hidup itu kembali lagi ke masalah penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejauh apapun kita melangkah, sejauh apapun dan sekuat apapun kita berusaha untuk mendapatkan satu takdir, tapi jika takdir itu bukan ditujukan untuk kita, maka kita tidak akan bisa untuk mencapainya. Tapi kembali lagi kepada kepercayaan bahwasanya apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang sudah kita usahakan, hasilnya itu pasti tiba pada sebuah takdir terbaik yang membawa kita ke area yang lebih baik lagi jika kita mampu mengoptimalkannya gitu. Pun juga dengan Samir ini dan serangkaian penghargaan yang telah Jawa Barat dapatkan di tahun ini, kami percaya ini merupakan sebuah takdir terbaik yang dapat kami optimalkan untuk membawa Jawa Barat kepada tingkat yang lebih baik lagi selama masa pengabdian kami ke depannya. Oke, sangat ini ya. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin aku tanyakan gitu kan, tapi mungkin masih punya kesibukan yang lainnya gitu kan. Dan waktu kita juga cukup terbatas, jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu cerita tentang Duta Bahasa Nasional ini mungkin bisa mengalaminya sendiri bahkan ya. Jadi mengikuti sendiri dari Duta Bahasa Provinsi seperti apa sih prosesnya. Karena kan kadang merasakan sendiri tuh lebih terasa gitu ya. Nah, sekarang terakhir pesan singkat untuk penonton nih, ada yang ingin disampaikan nggak dari sebagai Duta Bahasa Nasional terbaik 2, pesan singkat kepada penonton? Baik, pesan singkat kalau dari saya pribadi untuk para penonton di luar sana, terutama para generasi muda, walaupun sebenarnya kita tidak bisa menafikan kode campur bahasa dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari, tapi setidaknya kita perlu meminimalisasi penggunaan bahasa Inggris yang disatu-satukan dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita sudah memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mampu menggunakannya secara bijak dan secara baik dengan berbangga, setia dan juga mematuhi kaidah penggunaannya.
Jadi sedikit demi sedikit mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam artian sesuai dengan konteks dan juga tempat, juga waktunya, serta benar menurut kaidahnya. Dan kami harap keberadaan Duta Bahasa di sini mampu menggaungkan semangat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara yang lebih kreatif dan lebih masuk kepada generasi muda, terutama generasi Z di Indonesia. Betul sekali. Dari saya tentunya pemberdayaan kepada anak muda di seluruh lapisan masyarakat, terutama mungkin anak muda yang kurang beruntung untuk bisa menerima informasi mengenai kebahasaan atau literasi. Saya percaya tentang pemberdayaan pemuda yang dapat memberikan dampak positif kepada generasi muda lainnya dengan cara memberdayakan mereka atau memberikan informasi atau menyosialisasikan mengenai kebahasaan atau literasi yang ada di masyarakat. Hal-hal kecil seperti literasi digital, bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak, dengan etika dan tanggung jawab. Lalu literasi finansial, bagaimana kita mengatur keuangan kita sebagai generasi muda, perlu digaungkan lebih marak lagi supaya generasi muda bisa mencapai generasi emas yang tentunya telah dirancanakan pada tahun 2045. Oke, terima kasih banyak untuk Jaud dan banyak. Gania. Sekali lagi selamat atas gelarnya sebagai Terima Duta Bahasa terbaik 2, Duta Bahasa Nasional. Semoga buat penonton semua banyak pesan-pesan yang bisa diambil gitu ya, terutama tentang kebahasaan. Nah, sebelum kita tutup, kita kan sama-sama mengetahui tentang Trigatra Bangun Bahasa. Nah, ayo kita bareng-bareng sebelum kita tutup gaungkan bersama Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri. Mungkin Jaud boleh pimpin. Oke, sebagai penutup ya. Iya. Baik, Trigatra Bangun Bahasa, Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Kalau begitu sampai bertemu lagi di siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat selanjutnya. Dadah.